Terlihat supir dengan hidupnya. Terlebih lagi, dia mempunyai seorang ibu yang sedang sakit. Tak sedikit orang yang mengucapkan dirinya untuk keluarga. Dan tentu saja, bukanlah ini penyebabnya. Bilang pulang sekolah pun begini. Anak-anak kelas pun bersiap-siap untuk pulang. Gamia dan Fanya pun menghampiri meja Azura dan Senja. Sebab mereka berempat memang selalu pulang bersama. Walaupun jarak rumah mereka agak berjauhan, tapi jalan menuju rumah mereka searah. Kak, Sen, yuk pulang. Yuk, aku sama Zura udah siap. Saat mereka hendak berjalan, tiba-tiba ada yang datang menghampiri meja Azura dan mengajaknya pulang bersama. Zur, Kenapa, Bu? aku mau bikin kamu pulang sama aku. Kira-kira kamu mau gak, Zur? Bu, gimana ya, Bu? Bukannya aku gak mau, tapi aku gak bisa. Oh ya udah, kalau gitu aku duluan ya. Dia langsung pergi melangkahkan kakinya dari situ, disusul oleh teman-temannya. Adrian sangat malu dan juga sedih karena sudah beberapa kali ia mencoba mengajak Azura untuk pulang bersama, tetapi selalu saja ditolak. Azura dan teman-temannya pun berjalan pulang. Di perjalanan mereka berbincang mengenai hal tadi. Zur, kamu kenapa sih selalu mengajak Adrian? Mungkin karena dia selalu mengajak aku di waktu yang gak tepat, makanya aku tolak. Berarti kalau dia ngajakin kamu kemana pun di waktu yang tepat, kamu bakal menerima ajakannya? Antara iya dan tidak, hehehe. Bombastic side eye, criminal offense, side eye. Tidak terasa, mereka pun sudah harus berpisah jalan untuk menuju rumah masing-masing. Kak, aku sama Fanya duluan ya. Dadah. Lalu Senja dan Azura pun kembali berjalan bersama. Karena rumah mereka berdekatan, atau bisa dibilang mereka bertetanggaan. Selagi berjalan, Senja pun membuka pembicaraan tentang masalah yang sedang Azura alami. Sebab hanya Senja yang tahu masalah ini. Zura, Iya, kenapa? gimana kondisi ibumu sekarang? Ya masih sama seperti kemarin, Sen. Belum ada perubahan. Besok sih aku mau ke sana. Kamu harus kuat ya, Zur, menghadapi ini semua. Aku tahu, pasti sulit banget buat kamu. Tapi aku percaya, kamu bisa lewatin ini semua. Iya, Sen. Makasih ya. Kamu kalau ada apa-apa atau perlu sesuatu, kamu datang aja ya ke rumahku. Makasih ya, Sen. Mau juga ya, aku juga bisa merawat kamu. Santai aja, Zur. Lalu, tiba-tiba saja HP milik Senja berdering. Senja pun mengangkat telepon tersebut. Bentar, Zur. Ini Dana nelpon. Iya, Sen. Angkat aja. Ini lagi minta Zura pulang. Ya ampun, aku dari tadi udah nungguin. Saya kan udah mau pulang, ini juga mau ke sana.
Ya ampun, Sen. Kamu seharusnya nggak usah temenin aku. Aku pengen aja. Lagian juga males banget ketemuan sama si Dani. Dia kan suka nggak jelas. Nggak boleh gitu. Udah sana samperin nenek dulu. Udah amat dia ke sana. Kamu nggak apa-apa aku tinggal, Zul. Ya ampun, gak apa-apa lah, Sen. Lagi pula udah mau sampai juga. Ya udah Zul, kalau gitu aku pergi ya. Kamu hati-hati. Iya, Sen. Kamu juga hati-hati ya. Sebenarnya sudah tak tega untuk meninggalkan Azura pulang sendirian. Tapi sudah ada janji dengan Dana. Ya, mau bagaimana lagi? Tidak mungkin kan dia membatalkan janji dengan Dana. Sejak telat saja, Dana sudah marah-marah. Azura pun melanjutkan perjalanan pulang sendirian. Namun di tengah jalan ada sekumpulan ibu-ibu. Sebab setiap ibu itu melihat Azura, mereka akan mencerca ibunya. Dan Azura pun akan dikucilkan juga. Bu, lihat tuh. Ada apaan tuh? Segala ditanya, Bu. Itu loh anaknya si pelakor. Pantesan dia jadi gila. Ya iyalah Bu, karma itu. Udah merebut suami orang. Nipu juga. Iya, karma tuh. Tahu nggak sih Bu, ibunya dia tuh kerja di klub juga. Kupu-kupu malam. Kayaknya kalau cuma jadi gila mah gak cukup karmanya, Bu. Iya, seharusnya ditiadakan aja nggak sih Bu? Iya tuh. Punya hati tapi tak hati-hati. Berawas ke logika, sering merasa benar. Azura mendengarnya ingin sekali menangis. Kata-kata dari ibu itu selalu menyakitkan hatinya. Sungguh, dia rela kalau ia dikucilkan, tapi tidak dengan ibunya. Apalagi yang dibicarakan ibu tersebut tidaklah benar. Dalam hati, Azura berbicara pada dirinya sendiri. Tuhan, mengapa aku dihakimi? Mengapa orang-orang selalu memuji ibuku dan diriku? Mengapa harus aku yang mengalami? Mengapa Tuhan? Mengapa? Setiap malam ku memeluk tubuhku, merangkul kakiku, tetes demi tetes membasahi pipiku, kata demi kata terus menghantam pikiranku. Aku hanyalah manusia lemah yang hanya bisa berpangku. Semua ini terlalu berat Tuhan, aku sudah kelelahan, aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Maaf Tuhan, aku bukan menyerah, hanya terlalu lelah. Azura pun jatuh terduduk. Dia benar-benar ingin menangis saat itu juga. Tapi tak disangka ia mendengar ada seseorang yang sedang menangis. Bu, tahu gak kalau suka ngomongin orang nanti di akhirat disiksa Bu. Apalagi nih ya, kalau apa yang ibu-ibu tadi bicarain itu nggak sesuai fakta. Saya nggak bayangin deh nanti ibu-ibu disiksanya luar biasa. Anak muda, nggak usah ikut-ikutan deh. Emang tahu apa yang terjadi? Udah deh, pertama ini belajar sih. Saya sih cuma kasih tahu aja, siapa tahu kan besok atau 1 jam lagi ibu mati. Nyawanya diambil malaikat maut gara-gara selingkuh. Hati-hati loh. Udah yuk, mending pergi aja. Nih orang kayaknya gila dah. Udah ayo Bu, kita pergi aja. Ada pengganggu. Abian pun menghampiri Azura yang terkena kasar. Namun Zul, Iya, kok kamu di sini?
mendekati Azura dan teman-temannya dari jauh. Memang itu tidak sopan. Tapi Abian penasaran kenapa Azura selalu menolak ajakan yang Abian tawarkan. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Abian pun memakluminya. Panjang ceritanya. Kamu kuat ya? Maksud kamu? Enggak. Yaudah bangun. Yuk aku antar pulang. Azura tak menolak, tapi juga tak setuju dengan ajakan Abian. Dia hanya diam dan berdiri. Lalu berjalan pulang ke rumah pun ditemani Bian. Pagi hari, Senja tak seperti biasa ke sekolah bareng Azura. Ia jalan sendirian menuju sekolah. Namun, saat Senja berjalan sendirian, Dadan pun datang menghampirinya. Senja. Begini. Enggak ah, aku nggak mau ikutan rencana kalian. Ini kan demi kebaikan Srigataya juga. Ih, mana ada. Bener loh, kalau rencana ini berhasil kan kita bisa dapat traktiran. Nih ya, dia tuh Belum juga Senja menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba saja dari kejauhan Abian memanggil Senja, seraya menghampirinya. Senja. Bi, kenapa? Kok Azura nggak datang sama kamu? Cie, nanyain, ada apa nih? Apaan sih? Nggak diajak kok malah ikut-ikutan. Apaan sih? Siapa juga yang minta diajak? Senja yang mengamati mereka bertengkar, akhirnya meninggalkan mereka tanpa ada sepatah kata. Kemudian Abian pun menyadari bahwa Senja sudah jalan menuju kelas. Lalu Abian meneriaki Senja sambil mengejarnya, sebab dia ingin bertanya tentang Azura. Senja. Mereka bertiga pun akhirnya sampai di kelas secara bersamaan. Tak lupa juga, Abian dan Nenek masih saja bertengkar dengan masalah tadi. Senja, bentar. Kenapa lagi sih? Tahu nih Abian, ngapain sih ngomong sama Senja? Apaan sih? Kok jadi lu yang repot? Di, lu tuh yang repot dari tadi. Kalian ini kenapa malah jadi ribut sih? Aku mau masuk kelas duluan aja. Lalu Senja masuk ke dalam kelas terlebih dahulu dan menyapa Fanya serta Gania. Lalu duduk di kursinya. Hai Van, Gan. Hai Sen. Wah, Azura mana? Iya Seh, Azura kemana? Tumben gak sama kamu? Dia ada urusan. Besok mungkin udah sekolah lagi. Saat Gania, Fanya dan Senja sedang berbincang, tak lama kemudian Abian masuk ke dalam kelas yang diikuti oleh Dadan. Sebelum ke tempat duduknya, Abian menghampiri Senja. Senja, nanti pulang sekolah ada yang mau aku omongin berdua sama kamu. Pulang sekolah. Iya, ini penting. Tapi Nggak terima penolakan, ini masalah penting. Pokoknya pulang sekolah ada yang mau aku omongin. Setelah berbicara itu, Abian langsung saja meninggalkan meja Senja dan beranjak ke mejanya. Dia tak peduli dengan apa yang ingin Senja katakan, sebab menurutnya ini adalah hal yang penting. ih, kebiasaan banget deh si Abian maksa gitu. Nah sabar ya Sen, kamu tahu sendiri dia orangnya kayak apa. Iya, udahlah kamu ketemuan aja sama dia. Siapa tahu benar-benar penting. Ya mungkin aja penting. Tibalah saat pulang sekolah. Lalu mereka bersiap-siap untuk pulang. Saat Senja sedang bersiap-siap, Abian pun langsung menghampiri mejanya. Cepet Sen, aku tunggu di taman belakang. Iya, boleh banget. Lalu Abian pergi meninggalkan Senja. Guys, aku duluan ya. Iya, Sen. Ya, kita
jadi kita bisa pulang bareng deh. Iya nih, yaudah, bye guys, bye friend. Setelah sejengkal di hadapan mereka pun langsung membahas tentang Abian dan ingin berbicara hal penting dengan Surya. Seraya mereka berjalan pulang. Kira-kira apa ya yang ingin dia membicarakan sama Senja? Entahlah, mungkin cuma hal yang penting. Oh iya kan, kayaknya Zul lagi ada masalah deh. Soalnya ya, aku perhatiin belakangan ini dia tuh sering banget ngelamun dan nggak seceria dulu lagi. Mungkin aja, yang katanya sih itu. Semoga aja gak ada yang serius deh. Iya deh, semoga aja. Oh iya kan, kamu tau gak sih, kan sekolah kita mau ada murid baru. Wah, cewek tuh cowok. Semoga dia cowok aja, terus takut gak? Semoga dia takut. Dan kamu ini ya. Saat mereka berdua asik berbincang, tiba-tiba ada dua pria dengan baju hitam-hitam menghampiri mereka. Dan menghadap pisau ke arah mereka. Mereka pun benar-benar ketakutan. Apalagi daerah ini cukup sepi. Jangan teriak, atau pisau ini bakalan nusuk kalian berdua sampai mati. Kesini. Nanti kita bisa berpikir jalan keluarnya. Tapi gimana Pak? Aku takut. Malah diskusi. Sini, serahin tasnya. Cepat serahin. Mereka berdua pun akhirnya terpaksa menyerahkan tas mereka. Salah satu pria mengambil tas mereka dan satunya lagi mengawasi. Diam ya kalian, atau ini bakal masuk tubuh kalian. Dan dari kejauhan, Jovan dan Dana melihat ada dua orang perempuan sedang dihadang oleh perampok. Lalu mereka ada ide jahil untuk mengusir perampok tersebut. Lihat tuh, ada cewek di kampung nih. Wih iya, yuk tolongin bro. Bentar kan, masalah kan kita nggak bisa bela diri. Kalau kita langsung sekarang, ntar yang ada kita udah bahaya juga. Iya juga ya, tumben pinter. Bisa banget. Gimana kalau kita pasang sirine polisi aja? Wah, boleh tuh. Lalu mereka memutar suara sirene polisi. Saat mendengar sirene itu, perampok itu pun lari terbirit-birit. Dan mereka pun menghampiri dua perempuan itu. Kalian nggak apa-apa kan? Apa-apa? Loh, Jovan, Dana? Loh, Fania, Gania, kalian ngapain di sini? Lah, kan ini emang aroma aku. Ya cewek, itu gaya kelihatan shock banget. Mending langsung dibawa pulang. Iya, bener tuh. Kamu juga langsung pulang, terus istirahat. Iya kan, Nan. Makasih ya. Yuk kita anterin pulang, Nam. Mereka pun mengantar Fanya dan Gania ke rumahnya. Sebab takut hal yang tidak diinginkan terulang kembali. Beberapa hari kemudian, Azura belum juga masuk sekolah. Tak ada yang tahu alasannya, kecuali Senja dan Abian. Mereka memang sengaja tak memberitahu terlebih dahulu. Selain itu, hari ini kelas mereka akan kedatangan murid baru. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini saya akan menyampaikan dua hal kabar sekaligus, yaitu kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembiranya, pada hari ini kita kedatangan teman baru. Kamu silahkan masuk. Halo, aku Aksa. Semoga kita bisa berteman dengan mereka. Terima kasih. Oke, Aksa, kamu duduk di samping Senja terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Lalu Aksa pun berjalan menuju meja Senja yang tadi ditunjuk oleh guru tersebut. Setelah Aksa duduk, guru tersebut pun langsung menyampaikan kabar buruknya.
Lanjut lagi, kabar buruknya adalah Azura teman kalian telah kehilangan sosok ibunya. Maka dari itu, untuk beberapa hari ke depan, Azura belum bisa untuk kembali ke kelas. Jadi, ibu mohon kalian hibur Azura ya. Suatu saat nanti aku gantikan tugasku ayah mengantarku bertemu sertai langkahku. Pelajaran pun dilanjutkan. Mereka semua melanjutkan pelajaran dengan perasaan yang campur aduk. Tak berapa lama bel istirahat pun berbunyi. Guru tersebut pun pergi dan semua anak kelas langsung mengerubungi meja senja. Sam, itu benar. Terus kenapa kamu gak cerita sama kita? Iya, kenapa Sam? Kamu sembunyiin semua tentang Azura dari kita? Kamu pasti tahu kan alasan Azura gak masuk beberapa hari ini? Kita kan temen, tapi kenapa kamu tutup-tutupin sih? Udah kan, jangan cerita gitu. Iya kan? Pasti Senja ada alasannya kenapa nggak cerita. Udahlah, bukan kamu doang kan yang sedih. Nggak usah merasa seolah-olah kamu itu pusat dunia. Orang-orang harus mengerti tentang perasaan kamu. Aksa sebagai murid baru tak terlalu paham atas kejadian ini. Sebenarnya dia tidak enak dari tadi mengamati mereka semua. Sebab menurutnya tak seharusnya dia diam saja. Akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar sebentar. Permisi ya, aku mau keluar dulu sebentar. Ngapain? Ya, lihat-lihat sekitaran sekolah aja. Kamu merasa gak enak ya? Ya, begitu aja. Kenapa? Aku kan anak baru, jadi menurutku gak seharusnya tahu. Dia tak perlu sebutkan cinta, aku sudah tahu. Santai aja kali, nanti juga kita bakal jadi temen. Senja pun memutuskan untuk menceritakan masalah Azura kepada teman-temannya. Dari saat ibunya Azura bisa dirawat di rumah sakit jiwa, Azura yang dikucilkan oleh warga sekitar. Hingga setelah ibunya meninggal, Azura mungkin akan putus sekolah. Sebab sudah tak ada lagi uang untuk sekolah. Awalnya Senja takut akan reaksi teman-temannya. Senja tak ingin kalau Azura sampai dikucilkan juga di sekolah. Namun, reaksi teman-temannya membuat Senja lega. Sebab mereka ingin membantu Azura. Ya ampun Azura, dia kuat banget ya. Iya, aku salut sama dia. Gimana kita bantu dia aja? Setuju gak? Iya pasti setuju lah. Pergi ke Medan, mendaki Gunung Berbatu. Sebagai seorang teman harus saling membantu. Maka dari itu aku sangat setuju. Aksa yang menyimak dari tadi salut dengan pertemanan mereka. Mereka benar-benar tulus. Dan Aksa pun membuka suara. Sebab hati Aksa pun ikut tergerak untuk membantu. Kebetulan ayahku membuka beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi kemungkinan aku bisa bantu. Beneran? Kamu bisa bantu? Iya, tapi harus ikut tes dulu. Karena kan gak sembarang orang bisa menerimanya. Tapi Azura itu ada bakat sesuatu nggak? Melukis, Azura jago banget melukis. Aku lukis saja, mungkin namamu di sana. Dan kamu bercerita dengan Nah, dengan begitu makin mudah Azura bisa ikut tes melukis dulu. Makasih ya, Sa.
Iya, sama-sama. Solusi untuk biaya sekolah Azura pun sudah ditemukan. Ya, walaupun belum pasti, sebab harus mengikuti tes terlebih dahulu. Tetapi mereka percaya bahwa Azura pasti bisa. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Mereka semua memutuskan untuk datang ke rumah Azura. Tetapi Aksa tidak ikut. Dia harus segera berbicara dengan ayahnya. Mereka ingin memberi Azura kejutan dan ingin menyampaikan berita bagus ini, serta ingin memberi semangat juga kepada Azura. Assalamualaikum Azura. Azura yang mendengar hal itu kaget. Kenapa bisa teman-temannya datang ke rumah ini? Azura pun bisa menebak. Ini pasti ulas Senja atau Abian. Sebab yang mengetahui rumah Azura hanya mereka berdua. Azura berpikir, untuk apa mereka datang? Saat ini Azura sedang ingin sendiri. Tapi tak mungkin kan kalau dia mengusir teman-temannya. Kemudian Azura memutuskan untuk keluar dan menyambut mereka. Waalaikumsalam. Loh, kalian ada apa ramai-ramai kesini? Tanpa berucap, Fanya, Senja, dan Gania pun langsung memeluk Azura. Azura pun jadi semakin kebingungan. Ini kenapa sih? Udah, aku udah tahu semuanya. Seharusnya kamu cerita hal ini. Kita kan temenan, udah pasti bakal bantu kamu. Iya, Zur. Kan gak mungkin kita biarin teman kita kesusahan. Makasih ya. Oh iya, aku masuk dulu yuk. Biru langit putihku, kamu tempatku berteduh. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Mereka pun masuk ke rumah Azura. Kemudian mereka menceritakan bahwa Azura bisa kembali ke sekolah dengan beasiswa dari Aksa yang merupakan anak baru di kelas. Mendengar hal itu, Azura benar-benar senang. Ia merasa sangat beruntung memiliki teman yang begitu baik terhadapnya. Jadi, Aksa ini mau bantuin kamu untuk dapat beasiswa. Tapi kamu harus mengikuti tes bakat dulu. Oh, begitu ya. Dia baik ya. Padahal belum kenal. Tapi mau bantuin aku. Segitu mah biasa aja kali. Loh, kok Abian kesel Azura muji Aksa? Apaan sih? Enggak. Itu tadi. Udah dong, kalian berantem mulu. Mereka berbincang-bincang. Tak terasa, hari sudah mulai gelap. Mereka pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Ya udah, kita pulang dulu ya, Jur. Iya, makasih ya semuanya. Nggak usah bilang makasih. Ini kewajiban kita juga untuk membantu teman. Ya udah, hati-hati di jalan ya semuanya. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Beberapa hari kemudian, Azura telah mengikuti tes melukis. Dan sekarang adalah pengumuman apakah dia layak mendapatkan biaya siswa atau tidak. Oke Azura, setelah saya lihat lukisanmu dan dinilai oleh para lukisan dari Eropa, kamu dinyatakan mendapat beasiswa untuk saat ini. Dan saat nanti kamu kuliah, saya juga akan memberikan kamu beasiswa ke Eropa. Terima kasih banyak ya Pak. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Iya, silakan. Azura pun menghampiri teman-temannya yang menemani Azura dari melakukan tes hingga pengumuman. Gimana sih rasanya? Aku dapat beasiswanya, bahkan sampai kuliah juga. Selamat ya, Azura. Makasih ya.
Selamat ya. Saat Aksa berbicara, barulah Azura sadar keberadaannya. Dan Azura mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah Aksa berikan kepada Azura. Makasih ya, jadi kamu yang namanya Aksa. Salam kenal ya, semoga kita bisa jadi teman yang baik. Iya, kalau juga. Guys, sebenarnya kami mau ngomong sama Azura di depan kalian semua. Apaan tuh? Ada apa ya, Bi? Sini deh Azura. Entah dengan kata apa, aku harus mengucapkannya. Entah dengan gambar apa, aku harus memperlihatkannya. Sebab tak ada yang dapat menjelaskannya. Tak nampak pula untuknya, ialah cinta. Kami mungkin bukan saling pujangga. Cinta dapat dirasakan ketulusannya. Ini bukanlah sekedar pelaka, tapi ini cinta yang terasa. Sudah lama aku mengenang perasaan ini. Bi, terima kasih untuk kesempatan yang memberinya. Itu adalah salah satu anugerah terbesar hidupku. Tapi Bi, cinta itu jangan dipaksakan, jangan diburu-buru. Karena nanti kita yang akan rusak dengan ceritanya itu sendiri. Wah, kok kata-katanya bagus banget. Ih, kamu gimana sih? Kan kita ikut serta alur gepakan aja. Makanya aku jadi tahu coach-coach yang keren. Bener juga. Oh iya. Jadi gimana? Aku mau fokus untuk diriku sendiri dan mau fokus dengan pendidikanku. Jadi maaf ya, Bi. Beberapa tahun kemudian, Azura telah menyelesaikan pendidikannya di Eropa dan memutuskan untuk bertemu dengan teman-temannya yang sudah lama sekali tak berjumpa. Dari kejauhan, Abian melihat kedatangan Azura. Ia melihat Azura semakin cantik dan benar-benar berbeda dengan yang dulu. Saking terpananya, Abian sampai tak berkedip melihat Azura. Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian? Ini anak kok nggak kedip? Jawab dulu salamnya. Waalaikumsalam, kita semua baik banget kok Zur. Kamu sendiri gimana? Baik kok. Zur, tahu gak sih? Abian tuh tadi pengen nyamperin kamu ke Eropa. Soalnya dia udah kangen banget. Bisa aja. Tapi bener lah Zur. Ya, Abian bisa aja. Menerima kehidupan berarti menerima kenyataan bahwa tak ada hal sekecil apapun terjadi karena sebuah kebetulan. Bahwa hidup juga harus menerima penerimaan yang indah. Bahwa hidup harus dimengerti pengertian yang benar. Bahwa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Pelajaran yang dapat diambil dari drama singkat ini adalah penerimaan atas cobaan apapun yang Tuhan berikan terhadap diri kita. Dan ingatlah, di sekitar kita ada kawan yang hadir sebagai pahlawan. Kalau kata Pak Andrea, jika kita berupaya sekuat tenaga menemukan sesuatu dan pada titik akhir upaya itu hasilnya masih nihil, maka sebenarnya kita telah menemukan yang kita cari dalam diri kita sendiri.
yakni kenyataan. Kenyataan yang harus dihadapi sepahit apapun keadaannya. Temukan sendiri potongan mozaik hidupmu yang akan membuka hatimu untuk mengerti dan memahami siapa sebenarnya diri kita. Kalau tak teman-teman, tinggalkanlah. Jika dia memang cinta sama dirimu, dia akan kembali dengan cara mengagunkan. Kita terakhir kalinya, harus tarik mata meski kita tak terpisah. Selamanya teman, tetaplah berjuang. Semoga kita bertemu kembali ke dalam masa indah kita sendiri hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya.